Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Gevira Sofa, kelas C4 Manajemen, NPM 101210116. Video ini berisikan penjelasan materi Ma'rifatul Insan pertemuan 1 hingga pertemuan 5, mata kuliah Pendidikan Agama. Video ini merupakan tugas dalam ujian tengah semester Pendidikan Agama. Pertama ada Ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Manusia dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah lainnya. Manusia diciptakan oleh Allah dari dua unsur, yaitu ruh dan tanah. Unsur di dalam manusia yang pertama ada kolbu, yaitu hati. Kita dapat membedakan yang hak dan yang batil, yang baik dan juga yang buruk. Yang kedua ada aklu atau akal. Dengan akal kita dapat memahami ayat-ayat Allah, dan jika dipakai dengan baik dan benar maka keimanan kita akan semakin kuat. Yang ketiga ada jasad. Unsur yang paling penting dalam diri kita, karena tanpa jasad, tekad dan kepengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Diciptakannya manusia yaitu untuk beribadah dan menjadi khalifah. Yang kedua, ada hakikatul insan atau hakikat manusia. Sebagai seorang manusia, maka kita harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupan kita sebagai manusia. Hakikat manusia yang pertama ada makhluk. Ala fitrah berada di atas fitrah, bodoh, lemah, fakir, butuh, ataupun berkehendak. Yang kedua ada dimuliakan. Dengan ditiup ruh memiliki keistimewaan dari makhluk lainnya, dituduhkannya alam padanya. Yang ketiga ada manusia dibebani, ibadah kehilaf. Keempat, bebas memilih, yaitu ada jalan kebajikan ataupun jalan kejahatan. Kelima, balasan berakibat surga atau neraka. Tiga, ada at-taqwa insan, yaitu potensi manusia. Manusia yaitu anugerah Allah berikan karena Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuannya. Maka dari itu Allah memberikan manusia dengan segenap potensi yang ada di dalam dirinya. Manusia terdiri dari 3 potensi. Yang pertama ada potensi pendengaran, yaitu untuk dapat mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua ada potensi penglihatan, dianugerahinya mata adalah untuk dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian yang terjadi di alam semesta ini. Yang ketiga ada potensi hati. Hati menurut Iman Al-Ghazali dan Iman Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawali semua kegiatan yang berlaku untuk roh, nafsu, dan akal. Kuliah tanggung jawab. Jika Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia, maka ada manusia yang menjalankan dengan amanah dan ada yang menjalankan dengan khianatan. Yang keempat ada nafsul insan, jiwa manusia. Insan berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang berasal dari diri manusia. Insan berarti manusia. Insan dibagi 3 bagian, yaitu yang pertama ada nafsul mutmainnah, jiwa yang telah mendapatkan ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran sang ilahi. Kedua ada nafsul lawamah, yaitu menyesali diri. Dalam sifat ini manusia sangat wajarkan, dan ketika merasa menyesal atas diri sendiri, atas cenderungan mencela dirinya. Ada nafsu amaratul bisu, yaitu merupakan nafsu yang sangat berbahaya apabila mereka pada diri seorang manusia, sebab ia sudah mengarahkan manusia kepada perbuatannya dan perilaku yang dilarang agama. Yang kelima ada sifatul insan, sifat manusia adalah makhluk hidup yang berbentuk dari banyak sifat yang bentuknya secara umum. Sifat manusia terbagi 2, yaitu sifat baik dan sifat buruk. Manusia diberi 2 jalan. Yang pertama ada jalan benar, takwa. Apa itu jalan yang membersihkan jiwa? Kelompok-kelompok orang yang selalu mensucikan jiwanya, yaitu yang pertama ada banyak bersyukur, kedua berhati lembut, ketiga bersabar, keempat kasih sayang, kelima suka taubat, keenam bersikap lemah lembut, ketujuh
bersikap jujur, ke-8 ada terpercaya, dan yang terakhir akan memperoleh keberuntungannya. 2 ada jalan salah, yaitu fujur. Itu mengotori hati. Manusia bersifat buruk dan jahat, yaitu yang pertama ada memperturunkan sifat tergesa-gesa, yang kedua ada berkeluh kesah, yang ketiga tidak mau berbuat baik, yang keempat fujur, kelima berdebat, keenam pembantah, ketujuh zolim, yang kedelapan jahil. Itulah video penjelasan materi tentang Ma'rifatul Insan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari katanya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.